Tingkatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semuanya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Bulustangan Bu Neni. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SD Negeri Bulustangan dan Bu Tani selaku CGP dari SD Negeri Bulustangan. Terima kasih Bapak Ibu guru atas kehadirannya pada siang hari ini dalam acara aksi nyata modul budaya positif yang nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh Bu Tami. Langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian sambutan dari kepala sekolah. Yang ketiga diseminasi budaya positif, kemudian tanya jawab, dan terakhir penutup. Langsung saja kita buka acara pada siang hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Selanjutnya sambutan dari kepala sekolah yang pada kesempatan kali ini akan diwakili oleh Bu Anggi. Kepada Bu Anggi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SD Negeri Bulustangan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan yang baik ini kita dapat berkumpul bersama di tempat ini untuk belajar bersama. Di sini saya mewakili Ibu Kepala Sekolah yaitu Bu Sri Sulaini yang pada kesempatan kali ini tidak dapat hadir karena ada acara yang bersamaan. Pada kesempatan ini kita diundang untuk mengikuti diseminasi yang akan dilaksanakan oleh rekan kita Bu Sri Utami. Diseminasi mengenai pemahaman dan penerapan budaya positif. Perlu kita ketahui bersama bahwa rekan kita Bu Sri Utami sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak atau CGP angkatan 8. CGP sendiri bertujuan untuk menciptakan agen-agen perubahan atau pemimpin-pemimpin pendidikan di masa yang akan datang. Sehingga dengan mengikuti kegiatan pada siang hari ini, saya harapkan untuk diri saya sendiri dan juga untuk rekan-rekan sekalian dapat dimudahkan langkahnya untuk mengikuti jejaknya Bu Tami. Selanjutnya saya persilahkan untuk Bu Tami menyampaikan materinya dan saya mohon partisipasi dari rekan-rekan sekalian untuk mendukung acara Bu Tami dari awal sampai akhir, semoga berjalan dengan lancar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Anggi. Selanjutnya Bapak Ibu akan kita simak bersama, kita akan belajar bersama Bu Tani tentang diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Semoga nanti apa yang disampaikan Bu Tani juga bisa kita praktekkan dalam kegiatan
kegiatan kita mengajar sehari-hari. Kepada Bu Tami saya persilahkan. Silakan Bu Tami. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Saya panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada siang kali ini kita bisa berkumpul, kita bisa belajar bareng dalam kegiatan aksi nyata yang akan saya lakukan. Di sini adalah pengembangan atau diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Ini adalah sebagai salah satu tugas aksi nyata yang akan saya lakukan sebagai tugas dari PGP ya Angkatan 8 ini Kota Semarang. Semoga nanti apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menjadi motivasi juga bagi teman-teman semuanya untuk belajar lebih meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang guru. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan semua di sini. Kita belajar bareng ya Bapak Ibu. Ya, kita mulai saja untuk yang budaya positif. Ya. Budaya positif itu apa ya? Budaya positif. Ada yang tahu budaya positif itu apa? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kebiasaan positif, budaya positif ini yang jelas berpihak kepada murid sesuai dengan filosofi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang mana dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut kita sebagai seorang pendidik harus bergambar menuntun anak, memenuhi kebutuhan murid karena anak itu memiliki kodrat masing-masing. Jadi kita harus memberikan kebebasan, kemerdekaan kepada para peserta didik kita, kepada murid kita agar bisa mengembangkan minat dan bakatnya untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi bukan dirinya sendiri juga bisa bermanfaat bagi masyarakat. Berikutnya, konsep inti budaya positif nanti akan kita bahas ada 8. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Ya. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam adalah restitusi, posisi kontrol kita sebagai seorang guru, pendidik. Yang ketujuh adalah keyakinan kelas. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, yang pertama adalah perubahan paradigma. Jadi kita ada miskonsepsi selama ini tentang teori kontrol, pengendalian. Ya, kita ada ilusi guru mengontrol murid dalam pembelajaran, dalam kegiatan pembelajaran kita sehari-hari. Kita biasanya terlalu menguasai ya. Selama ini kita terlalu menguasai mengontrol murid. Padahal sebenarnya kita justru yang harus memberikan kebebasan kepada murid untuk berekspresi. Ya seolah-olah selama ini yang kita lakukan itu miskonsepsi kita sebagai apa? Teacher center. Harusnya pembelajaran sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, apalagi sekarang menggunakan kurikulum merdeka, berikan kemerdekaan belajar kepada murid. Nah ini ada miskonsepsi guru mengontrol murid. Miskonsepsi yang kedua adalah ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini maksudnya gimana? Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai orang dewasa, murid lebih
Nah itu tugas kita. Yang keempat yaitu miskonsepsi ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kadang kita membuat anak itu merasa kalau melakukan sebuah kesalahan itu kayak menjudge, kamu salah gini-gini, tahu nggak kamu salah. Kita seolah-olah membuat mereka itu biar merasa bersalah. Gimana caranya mereka akan menyadari? Justru bukan itu. Justru mereka akan merasa tertekan, mendapat hukuman, ada kondisi yang harus dihadapi. Seolah-olah kita kan selama ini menganggapnya mengajar itu seperti itu kepada anak didik kita. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai seorang pendidik, kita tentunya menjadi panutan, menjadi suri tauladan bagi murid kita. Seperti semboyan yang diajarkan oleh Diajar Dewantara, ing absa sing tulodo, ing madya manungkarsa dan tuturi handayani. Ya, di depan memberikan contoh yang baik, di tengah memberikan semangat, di belakang memberikan dorongan motivasi. Nah, ada nilai-nilai yang harus kita tanamkan, yang harus kita ajarkan. Setidaknya kita sebagai seorang pendidik harus menanamkan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang universal. Apa itu nilai kebajikan? Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi ada sebuah nilai value, ada yang ingin dicapai oleh manusia. Yang nilai kebajikan ini sifatnya universal, lintas bahasa, suku, bangsa, artinya dari berbagai beragam agama, bangsa, latar belakang yang berbeda. Itu nilai kebajikan yang kita anut itu sama, tidak mempedulikan hal itu. Nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal, yang kita gaungkan selama ini, yaitu adalah nilai dari yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila sendiri itu meliputi, ya, dimensinya ada prima dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Nah, itulah nilai-nilai. Sebenarnya banyak pandangan itu. Tidak hanya profil pelajar Pancasila, banyak versi tentang nilai-nilai kebajikan. Ada rasa kasih sayang, ada kemanusiaan, kejujuran, tanggung jawab. Tetapi untuk saat ini kurikulum yang kita pakai, kurikulum merdeka, nilai kebajikan yang kita pakai sebagai tujuan dari pendidikan kita, tujuan pendidikan nasional kita adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila ke dalam 6 elemen itu tadi ya, 5 elemen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berikutnya, berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia pasti punya keinginan, pasti punya kebutuhan. Iya tidak Bapak Ibu? Ya pasti. Setiap manusia pasti punya keinginan, punya kebutuhan yang harus kita penuhi. Nah, kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu pasti. Kalau kita melakukan kegiatan pasti punya maksud tertentu, punya tujuan tertentu. Dan usaha yang terbaik yang kita lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita pasti ingin bertahan hidup. Ya, namanya kita sebagai makhluk pasti ada kebutuhan untuk hidup. Contohnya makan, minum, kayak gitu ya. Terus kebutuhan ada kebutuhan cinta dan kasih sayang. Butuh nggak kita cinta dan kasih sayang? Butuh ya? Perlu. Ya. Berikutnya yang ketiga adalah kesenangan. Butuh kesenangan. Tidak melulu hidupnya monoton. Kita juga harus bahagia. Ya. Yang berikutnya adalah kebebasan. Kita tidak ingin dikekang. Ya, ada kebutuhan kita ingin
bebas, tapi bebas juga terbatas ya, ada aturannya juga. Terus penguasaan. Nah, itulah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini tadi penjabarannya. Untuk bertahan hidup antara lain makan, ada tempat tinggal, keamanan, kesehatan, agar kita bertahan hidup, kita survive, ya. Untuk kebutuhan yang kedua adalah cinta, kasih sayang, dan rasa diterima. Contoh kecil, kita misalkan berteman, berinteraksi dengan seseorang, butuh dikasih sayang, butuh dicintai. Nyaman tidak kalau kita hidup dengan teman, dengan keluarga, tapi tanpa rasa cinta? Nyaman tidak Pak Agung? Tidak ya, tidak nyaman ya Pak ya. Nah, ini rasa diterima. Di lingkungan kita berada, kita menginginkan agar keberadaan kita diakui, nah, dipedulikan. Kita kalau kadang merasa di tempat teman dicuekin, kayak merasa rasanya gimana ya, nggak nyaman ya, pasti itu. Terus kita butuh kerjasama, kolaborasi seperti ini, seperti saat ini. Saya butuh kolaborasi dengan Bapak Ibu semuanya, dengan rekan sejawat saya, dengan kepala sekolah, dengan murid-murid. Nah, ada kolaborasi di sini. Kita butuh kasih sayang dari mereka. Tanpa Bapak Ibu semuanya di sini, tanpa rasa peduli, kasih sayang, tentunya saya mungkin tidak berada di sini untuk melaksanakan kegiatan pada siang hari ini. Nah, yang berikutnya adalah penguasaan. Kita juga ingin berkuasa. Ada keinginan dalam diri kita, ada kebutuhan dalam diri kita itu untuk menguasai sesuatu. Jujur, ada kan yang kita ingin berkuasa. Ada harga diri kita. Harga diri kita tidak mau kan harga diri kita diinjak-injak oleh orang lain. Pasti kita akan mempertahankannya. Ya. Terus keinginan untuk dianggap pemimpin, ada hasrat, ada keinginan untuk jiwa kepemimpinan, merasa pengen jadi yang utama, ada keinginan itu masuk ke penguasaan. Berikutnya kebebasan, kita pengen mandiri, ada namanya walaupun makhluk sosial, kita juga kadang butuh waktu untuk menyendiri, butuh untuk mandiri, kita butuh bebas, ya. Mintain, kadang ibu-ibu ya dengan segala aktivitas belajarnya, aktivitas yang dilakukan di sekolah, kadang di rumah kita butuh mintain, butuh kebebasan, ya, butuh waktu mencoba hal baru. Yang terakhir adalah kesenangan, kita butuh have fun, senang, bermain, humor. Saat bekerja kita butuh juga kadang relax, santai, bercanda dengan teman, ya, biar pikiran kita itu tidak tegang. Kita butuh sesuatu yang refresh, kita butuh sesuatu yang happy, have fun kita, ya. Berikutnya, nah ini ada kasus ini. Coba Bapak Ibu semuanya analisis kasus ini. Ibu Lia, guru kelas 6 SD Permain, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelas yang bernama Agus. Tentunya Bapak Ibu guru di kelas juga punya permasalahan sendiri, pasti ada beberapa anak yang bikin kadang kita itu ada masalah, ada kasus seperti itu. Nah, ini di sini Bu Lia ini punya murid namanya Agus. Nah, beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi minta, boleh nggak minta makanya. Nah, ya, jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Lia ini, apa yang akan Anda lakukan? Ya, menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nih, kita hubungan, kamu cari perhatian, betul. Ada lagi mungkin dia meminta paksa temannya makan siangnya diminta, diambil minta, apa sih ada dikasih. Nah, tadi ada apa Pak? Mencari perhatian. Jadi ada hubungannya dengan kebutuhan tadi ya, 5 kebutuhan tadi. Coba dianalisis kebutuhan tadi, salah satunya mencari perhatian. Jadi butuh kasih sayang.
Ya. Diakui. Ya, apa? Penguasaan ya, dia berkuasa. Aku yang paling menang. Tuhan dikabur karena aku. Pada takut semuanya. Betul, penguasaan. Ada lagi, bukan lagi? Apa? Bertahan hidup. Apa Pak? Iya, tadi dia butuh makan. Betul ya? Dia untuk bertahan hidupnya. Apa loh? Ya enggak? Mungkin siapa tahu tidak dibekali makanan sama orang tuanya di rumah. Nah, itu ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Ada lagi? Yang lain? Kesenangan mungkin apa coba kira-kira? Kesenangannya dia merasa apa Agus ini? Apa yang dia rasakan? Betul ya, betul Bu Eva. Jadi Agus ini senang kalau lihat temannya tertindas. Senang, dia puas, ada kepuasan di situ. Ya, ada anak-anak gitu ya, puas, senang lihat temannya itu menderita itu puas. Ada kesenangan di situ. Penguasaan sudah. Oh, kebebasan. Kebebasannya apa di sini? Apa ya? Coba, kebebasannya apa di sini? Apa Bapak Ibu? Nah, dia mungkin bosan dengan bekal yang dibawanya. Mungkin dibawanya bekal dari rumah, tetapi bosan. Lihat punya temannya, saya kok lebih enak ya? Wah, diminta paksa ini. Ini sampai tadi ya Kak. Ya ini ya. Jadi ada 5 kebutuhan yang akan dipenuhi oleh Agus ini tadi. Ada yang dia tadi ada perlu kasih sayang, ya toh? Nah terus dia ini bukan hidup karena lapar. Dia butuh makan siang. Nah dia penguasaan, seneng dia, merasa berkuasa, temannya tertindas. Mau aja makanannya direbut. Itu tadi Bapak Ibu untuk 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 ya. Berikutnya, nah ada motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi ada 2. Motivasi yang berasal dari dalam dirinya dan motivasi yang berasal dari luar. Yang dari dalam dirinya itu namanya motivasi internal. Ya, motivasi internal. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tumbuh dari dalam hati, dari pemikirannya sendiri. Itu namanya motivasi internal, tanpa ada intervensi, tanpa adanya tekanan dari pihak luar. Terus berikutnya ada motivasi yang berasal dari luar, eksternal ya. Jadi ini ada motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan dan hubungan. Motivasi dari luar, contohnya dia menghindari ketidaknyamanan, menghindari hubungan. Contoh, anak-anak itu biasanya menaati peraturan hanya biar terbebas dari sanksi hubungan yang diberikan. Bukan karena dia datang tepat waktu, bukan karena dari dalam kesadaran, dari dalam dirinya sendiri, tetapi karena takut nanti dihukum. Nah, ini kan berarti kan motivasinya dari luar. Oke. Yang berikutnya, yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Anak itu berprestasi, anak itu berlomba-lomba mendapatkan peringkat prestasi. Sekarang ada peringkat ya. Hanya apa? Dapat iming-iming, dapat imbalan dari gurunya. Nanti kalau kamu bisa mengerjakan tugas ini dengan baik, dengan benar, duluan tak kasih uang. Nah, itu sebenarnya bukan hal yang baik untuk murid kita. Justru kemarin waktu saya dapat ini, justru itu akan menjadi bumerang bagi anak. Kalau tidak ada itu, nggak termotivasi, males mengerjakan. Jadi justru malah penghargaan yang menghukum dirinya sendiri, menekan motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Kalau nggak ada penghargaan, saya nggak mau melakukan itu. Nah itu justru yang menjadi bumerang bagi anak-anak. Jadi mereka itu termotivasi karena ada imbalannya itu tadi, ya toh? Nah itu ada 3 jenis motivasi. Ya, terbagi 2, eksternal dan internal. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan, dia tidak dihukum. Yang kedua untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Yang ketiga adalah motivasi yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Oke.
ini ya bedanya ya. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba hukum. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Hukum apa? Tidak ikut dilibatkan karena nih kebijakan kadang gurunya yang punya kuasa penuh. Bersifat sekolah saja. Karena apa? Tidak ada pembelaan karena tidak dilibatkan tadi, hanya dari pihak gurunya saja. Biasanya kalau hukuman berupa hukuman fisik atau psikis, itu hukuman. Kalau konsekuensi biasanya terencana. Misalkan kamu kalau tidak mengerjakan PR nanti tiket selama 1 minggu. Itu konsekuensi ya. Nah, rencana disepakati, ada kesepakatan. Sebenarnya ada kesepakatan dan tahu, tapi namanya anak kadang masih melakukan hal itu. Itu ada konsekuensi yang harus diterima oleh anak tersebut. Jadi ini, tapi murid nyaman tidak dengan hal itu? Tidak nyaman karena merasa aku takut diginikan, nanti takut kamu dimarahi guru. Ada kekhawatiran dari dalam dirinya. Karena hanya apa tadi? Motivasinya dari luar, ya, menghindari dari hukuman itu tadi. Terus berikutnya, sikap guru selalu menolak dia jelas. Namanya konsekuensinya kalau melanggar pasti, dapat konsekuensi yang harus diterima. Berarti gurunya selalu kontrol, ada pengawasan dari gurunya. Kalau restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya, ada kolaborasi yang mengajarkan kepada murid untuk menemukan solusi permasalahan sendiri. Nanti kita akan bahas lebih lanjut untuk masalah restitusi ini. Jadi dikembalikan lagi. Kalau restitusi itu dikembalikan lagi dengan adanya keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas, dikembalikan lagi. Kamu sudah sepakat dengan teman-temanmu, punya keyakinan kelas, saya kembalikan lagi. Kamu tadi sudah melakukan apa? Punya keyakinan kelas apa? Nah, nanti kita akan belajar untuk langkah-langkah dalam restitusi tadi, ya. Lanjut dulu. Nah, ini perbedaannya antara hukuman dengan konsekuensi. Hampir mirip sih, tapi lebih agak kooperatif yang konsekuensi. Ya. Jadi hukuman itu tadi seperti tadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, terpaksa. Ya. Terus sesuatu harus terjadi karena memang sudah ada aturannya tadi, ya. Membuat anak sakit fisik secara mental jelas karena hukuman tadi bersifat psikis. Membuat anak merasa tidak nyaman, ada ketidaknyamanan kalau dia melakukan sebuah pelanggaran. Anak menghargai disiplin, kalau ini terpaksa, dihukum mesti terpaksa. Melakukan hukuman itu mesti terpaksa, tidak ada orang hukuman kok dengan senang hati. Ya. Ini ada stimulus, ada tanggapan karena tadi sudah ada kesepakatan terlebih dahulu akan ada konsekuensi yang harus diterima oleh anak. Terus kalau sendiri dia kan jadi guru dong. Kalau dia ada hukuman, apalagi hukumannya itu dilakukan di depan murid yang lain, pasti akan membuat mental anak itu menjadi turun. Ya, bagi anak yang tidak pede pasti akan down. Nah, berikutnya konsep diri baik. Anak belajar menyembunyikan kesalahan. Akhirnya apa? Untuk menghindari hukuman, dia berbohong. Nah, demi selamat dari hukuman. Gitu, itu yang dilakukan oleh anak. Kalau ini anak belajar untuk mematuhi peraturan karena sudah ada ibaratnya kayak ada perjanjiannya dengan guru dengan sekolah. Marah kalau kena hukuman pasti yang ditimbulkan adalah perasaan marah, perasaan bersalah karena sudah melakukan kesalahan, dipermalukan. Nah, apalagi ini gurunya yang nggak tahu ya, nggak boleh kan sebenarnya memberikan hukuman kepada anak, apalagi di depan murid yang lain. Itu sebenarnya nggak boleh. Kemarin sempat ada yang tanya, maaf ini, ada yang menghukum termasuk suruh muter tadi loh. Nah, itu kan dia tanya, sebenarnya nggak boleh. Ya, memberikan hukuman disuruh hakim sampai teman-temannya tahu seperti itu nggak boleh. Kemarin sewaktu pas diskusi ada yang menanyakan hal itu. Ya, boleh nggak seperti itu? Misalkan kamu disuruh minta tanda tangan, disuruh nulis sampai 100 kali, nanti terus habis nulis kamu tanda tangan, terus apalagi
hukuman fisik yang berupa fisik, bersikat, pel dan sebagainya itu. Nah, yang tanya seperti itu termasuk atau tidak? Nah, jadi pembahasannya sampai segitu. Atau kan kalau anaknya tidak, anda akan menimbulkan traumatis sendiri bagi dia. Terus berikutnya, ini kita akan belajar restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka tanpa adanya sebuah kayak traumatis, kayak minder ya. Karena apa? Dia diyakini dikembalikan lagi dengan kesepakatan keyakinan yang sudah disepakati bersama tadi dengan temannya. Kamu sudah melakukan kesalahan apa? Ya, harusnya kamu bagaimana dengan keyakinan kamu, yakin enggak? Kalian semua yakin enggak? Kita di kelas itu punya keyakinan apa? Buang sampah pada tempatnya, misalnya seperti itu. Punya keyakinan di situ. Kalau anak membuang sampah sembarangan misalkan, ya, sampai membuat temannya terpeleset misalkan. Nah, sebagai seorang guru, untuk langkah restitusi ini kita panggil, kita tanya, bukan dimarahi, tetapi dikembalikan lagi. Kamu sudah berbuat apa? Melakukan hal apa? Tadi bagaimana? Temannya sampai terjatuh. Kira-kira itu benar apa salah? Kayak gitu. Jadi ada proses, bukan menekan anak. Jadi jangan merasa anak itu merasa bersalah. Saya tidak akan membuka kesalahan yang kamu lakukan apa. Tapi kita akan cari solusi. Bahasa seperti itulah yang akan membuat anak merasa terayomi, merasa tidak terintimidasi dengan hukuman. Dia kembaliannya sadar, oh iya, saya punya keyakinan kalau buang sampah pada tempatnya. Seperti itu, dikembalikan. Terus kita kembalikan, apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Setelah mengetahui kejadian temanmu jatuh terpeleset, dia akan berpikir. Nah, itu yang kita harapkan. Ya, itulah yang namanya langkah restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses kolaboratif jelas. Jadi anak tidak menyelesaikan permasalahannya sendiri, tapi ada kolaborasi, ada campur tangan juga gurunya di sini. Tugas kita nanti ada di langkah restitusi. Nah itu kita ke posisi kontrol dulu, kembali ke posisi kontrol guru. Nah, dari tadi hukuman, konsekuensi, terus restitusi, itu kita harus mengetahui kontrol kita sebagai seorang guru. Nah, ini ada 5 kontrol guru. Nah, nanti Bapak Ibu semua termasuk dalam posisi kontrol yang mana? Yang pertama adalah penghukum. Ya, penghukum. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Yang berikutnya adalah sebagai pemantau. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Kira-kira kalau sebagai penghukum itu bahasanya yang disampaikan bagaimana? Gimana? Ya, bahasa ngomongnya itu bicaranya gimana? Kalau dia itu sebagai guru, ya gimana? Kasar, jelas, ya. Yang disampaikan itu kasar, benar. Ada lagi mungkin contohnya, biasanya seperti apa? Kasar kan? Karena dia menghukum. Awas ya, nanti kalau kamu tidak, itu sebagai penghukum. Dibekal kontrol guru seperti itu. Itu namanya kontrol guru sebagai penghukum. Sekarang pembuat merasa bersalah. Kira-kira berarti bahasanya lebih halus sedikit. Kamu tidak kasihan loh sama Bu Guru. Nanti kalau Bu Guru dimarahi Bu Kepala Sekolah bagaimana? Kamu tidak kasihan sama ibumu di rumah, sudah capek-capek membiayai kamu. Nah, itu adalah kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Rodok halus sedikit, ya, agak halus sedikit. Terus sebagai teman, kira-kira bagaimana? Ini kayaknya ada yang menerapkan ini. Ada yang menerapkan sebagai teman. Ya sudah, ayo masuk dulu, besok jangan ulangi lagi ya. Seperti itu. Menganggap tidak apa-apa. Ya sudah,
dia masuk kelas besok jangan lagi. Itu posisi kontrol terus benar. Agak halus, jadi anak nggak merasa. Kalau ini jelas batal anak. Nggak baik. Ya identitasnya gagal pasti. Anak justru timbul kebencian. Kalau posisi kontrolnya sebagai penghukum, terkesan banyak lah, terkesan otoriter lah, seperti itu ya. Kalau ini ya kayak aku sebagai temannya bilang ke dia, kamu anulah kesian kamu nanti dimarahin loh sama kepala sekolah. Ini ya gitu. Ini posisi kontrol dulu sebagai seorang teman. Nah ini sebagai pemantau kita diawasi ya, berarti hubungannya dengan konsekuensi. Kalau salah konsekuensinya ini. Nah itu sebagai pemantau. Kalau manajer, lah inilah posisi kontrol dulu yang seharusnya kita lakukan. Jadi kita identifikasi dulu identitasnya apa, distabilkan dulu. Kalau anak itu berbuat salah, dia mungkin ada rasa ketakutan dalam dirinya, ya enggak? Pasti itu kita stabilkan dulu identitasnya dia, validasi kesalahannya apa, kita kembalikan lagi keyakinannya biar anak itu muncul dari dalam dirinya untuk memperbaiki diri. Itu sebaiknya sebagai kontrol manager. Nah itu yang baik, tapi kita juga perlahan ya. Saya sendiri pun kadang juga ini kadang orang galak ini sebagai hukum takut ya. Bukan dia taat, tapi lebih kesannya itu kayak takut. Ini juga ada yang menerapkan seperti ini. Oke, sabar ya. Jelas ya untuk posisi kontrol. Jadi yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, pemantau dan manajer. Oke. Berikutnya. Nah, ini perbedaannya. Bahasa-bahasa yang digunakan. Kalau tadi seperti yang saya sampaikan, kalau kita posisi kontrol kita sebagai penghukum, dia hanya bertindak untuk menghindari hukuman, membuat merasa bersalah jelas. Ini identitasnya kemungkinan besar adalah gagal. Bukan menjadikan anak itu semakin baik, tetapi ini akan justru akan mengulangi kesalahannya. Istilah Jawanya kan jarak gitu, kita masang badan lagi. Justru malah kadang kayak gitu, merasa rendah diri. Kayak gini, kamu tuh nggak kasihan ya sama ibumu, udah capek-capek gini. Dia tuh kalau minder akhirnya apa, rendah diri. Dia nggak percaya diri, malah justru gimana ya. Nah ada rasa seperti itu anak itu. Nah, menyembunyikan, berbohong untuk kemudian jadi identitasnya adalah gagal. Kontrol karena apa? Berasal dari motivasinya dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Dia sadar benar bukan dari dirinya sendiri. Jadi kemungkinannya adalah gagal. Kalau yang ini sebagai teman, namanya merasa diwongke ya, malah dirangkul sebagai teman. Nah, sebagai teman itu juga hanya mengembalikan ke konsekuensi yang sudah disepakati. Kalau salah, konsekuensinya apa? Jadi tidak berimbas terlalu mengena di hati anaknya, terlalu kasar itu enggak. Jadi, nah dikembalikan, ini bahasanya yang digunakan. Apa peraturannya? Kalau tidak, kalau datang terlambat, dikembalikan lagi. Jadi ini kalau sebagai teman, ini loh yang salah, ini perlu kita harus tahu. Ketergantungan, apa maksudnya? Dia tahu nggak? Maksudnya bagaimana? Ini, misalkan Pak Agung, Pak Agung kok aku tidak salah, Pak Agung gampang, Pak Agung kan enak. Tapi betul, ketergantungan yang tidak baik. Ini yang perlu diwaspadai. Malah juga ini ada perdebatan masalah ini. Kan kita sama mulut kita juga bisa ngomong, tapi jangan seperti itu. Ada
ada informasi seperti itu. Ada indikasi anak itu tergantungan. Nah, apa? Nepeleke ya, bahasanya nepeleke ya Bu ya. Nih. Nah ini jelas yang bagus adalah manajer karena menghargai dirinya sendiri. Kalau berbuat salah, saya harus bagaimana? Punya keyakinan apa? Dikembalikan diri ke dirinya sendiri. Kalau sudah berbuat salah, apa yang harus kamu lakukan? Dikembalikan jadi mencari solusi, bukan mengorek-orek kesalahannya. Kalau sudah berbuat salah, anak itu kan ada gini, bersalah, ditekan-tekan terus. Oh itu loh, itu tadi penghukum tadi. Ya enggak bagus itu. Jadi kita harus posisi kita sebagai manajer. Tunjukkan pertanyaan-pertanyaan. Sudah Mbak, sudah istirahat? Sudah. Tapi satu pelajaran ngantuk ya? Iya. Nah, jadi ada pertanyaan-pertanyaan romantis seperti itu. Nanti dia akan mengorek, mengakui kesalahannya, memvalidasi kesalahannya tadi yang sudah dilakukan, dan akhirnya kembali ke keyakinan. Bu ya, ada ini kunci pentingnya. Dia akan mengevaluasi diri. Benar ya, kalau selesai ya, benar. Ya, itu tadi Bu, makanya kembali lagi kontrolin kita sebagai guru ini. Dikembalikan lagi. Kalau ingin baik, ya untuk ke posisi ini memang agak sulit karena hubungannya dengan tingkat emosional kita juga. Ya kan, kadang kalau udah anak jengkel terus-terusan melakukan kesalahan. Karena apa yang kita lakukan biasanya ini, kamu itu loh, nah itu jadi bukan dia malah menyadari kesalahannya, bukan mengevaluasi diri, tetapi dia justru akan mengulangi kesalahan itu lagi. Gitu ya? Berikutnya, nah saya punya kasus ini, nanti coba dipecahkan dulu. Kasus yang pertama nih, kasus 1. Ada guru matematika dan melalui kelas 8 ini ya, ini contohnya kelas SMP kemarin ini, ibu Santi sakit ya, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Ini sakit. Akhirnya dicarikan guru pengganti, namanya Ibu Eni. Ibu Eni ini baru 2 tahun menjadi guru SMP. Guru baru nih, guru baru. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Bersikap seenaknya dan tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni tadi. Mana masih baru lah, santai. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Tadi kan saya naik dewe, disuruh dia ada tugas, dari dapat tugas, ada guru baru yang menggantikan, dia santai guru baru. Nah, tapi saya nanya saja, nanti tegur sama Bu Eni tadi. Ayolah nak, dikerjakan. Nanti Bu, ditegur sama Bapak Kepala Sekolah loh kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah Ibu, santai saja Bu. Nah, mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah ngobrol. Ada yang seperti itu. Nah, kelas besar yang biasanya ya, kelas kecil masih ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Nah, tadi setelah masuk ke selanjutnya Bu Eni itu laporan sama Bu Santi itu. Natali sama Vivi itu loh, kemarin suruh mengerjakan tugas tidak mau, malah ngobrol sendiri, tidak mengerjakan tugas, malah tertawa-tawa. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Nah, ngobrol ini ya. Namun pada akhirnya mengatakan akan
maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali, kira-kira apa yang akan kalian lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat? Kalian tadi tidak hormat bersama Bu Eni. Betul? Disuruh mengerjakan malah tidak mau, malah menertawakan Bu Eni. Apa sebab karena Bu Eni itu guru baru? Kalian menyepelekan, misalkan seperti itu bahasanya. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat Ibu Santi? Baik Vivi maupun Natali kemudian mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah tidak diindahkan oleh Vivi sama Natali? Hubungannya dengan apa? Ya, apa Bu? Menghargai dan menghormati orang lain. Gitu? Siapapun itu, tidak ada teman ya, tetapi orang lain bahasanya seperti itu. Nah, Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah itu. Apakah ada gagasan? Bertanya langsung. Saya tanyakan di sini. Tadi Ibu Eni yang menggantikan siapa namanya? Ibu Santi tadi. Saya tanya untuk perlakuan yang sudah diucapkan. Tadi itu posisi kontrolnya seperti apa kira-kira? Membuat rasa bersalah, benar? Teman, betul. Bahasanya apa bukan Ibu? Ayolah. Nah, ya. Ibu Eni yang saya tanyakan. Posisi kontrol Ibu Eni sebagai teman. Dia ayolah dikerjakan, nanti dimarahin ibu kepala sekolah, Bu. Ini posisi kontrolnya Bu Eni sebagai teman. Dia menganggap muridnya itu sebagai teman. Memposisikan dirinya, kontrol dirinya sebagai seorang teman bagi muridnya. Ternyata malah disepelekan. Nah, ada rasa ketergantungan seperti itu. Nah, ada baiknya juga lebih dekat, tetapi kadang disepelekan lagi. Betul ya? Berikutnya, untuk kasus kedua. Anto dan Dino sedang bermain di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran mulut. Nanti guru olahraga ini, begini. Nah, Dino pun menjadi emosi dan melakukan kontak fisik. Beret bajunya ya, ditarik. Ya, menarik kemeja Anto dengan kasar. Ini mulut besar, karena jengkel, ditarik. Adu mulut, cekcok, nggak puas, tarik, beret bajunya. Sampai kancingnya terlepas. Ya, kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru tingkat langsung menyerang mereka yang melihat dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Marah tadinya yang melepaskan narik Anto sampai kancing bajunya lepas 3. Ya, Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali, Nak. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Itu Bu Anto, misalkan seperti itu bahasanya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Tidak apa-apa, berbuat salah itu tidak apa-apa, manusiawi wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, coba cermati bahasanya. Dan bahwa mempertahankan diri itu penting, benar tidak? Ya, mempertahankan diri itu penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain, ya, benar. Ya penting kamu mempertahankan dirimu, tapi coba cari cara lain yang lebih efektif. Karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah, Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang sudah disepakati. Ya, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Ditanya tadi, ada keyakinan kelas apa yang sudah disepakati? Tahu tidak keyakinan kelasnya apa? Ditanya oleh kepala sekolah tadi. Terus dia menjawab, dia akan melakukan perbaikan atas kesalahan yang sudah
Itu permintaan dari Anto. Ibu, saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini, Bu. Nah, dia takut nanti kalau sampai ke rumah dimarahi oleh ibunya. Ibu Surti pun kembali bertanya ke Dino, Dino, apa yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas tadi? Dia tanyakan kembali. Dia sudah melakukan kesalahan, dia tanya apa? Langkah perbaikannya apa? Apa yang akan kamu lakukan? Kalau kancingnya lepas, ada nanti kalau sampai rumah, Anto itu takut dimarahi ibunya. Dino berpikir sejenak lalu menjawab, wah nggak tahu Bu, apa saya harus kembali saja ya? Ibu Suti berpikir, menandai kalau Dino kan yang udah lepas Dino, gitu kan? Bagaimana kalau kamu menjahitnya saja? Kamu bersedia? Dino ragu, Dino nggak bisa, anak laki-laki ya. Menjahit, mana saya tahu Bu bagaimana caranya menjahit. Nah, betul, ini ibu kepala sekolahnya untuk. Jadi dia berusaha. Ada upaya perbaikan atas kesalahan. Kamu bersedia belajar jahit. Nah, disuruh jahit sama Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam. Gimana ya? Nanti kalau nggak saya jahit, Anto nanti sampai rumah dimarahi ibunya. Saya sudah bersalah. Apa yang harus saya perbaiki? Nah, akhirnya Dino mengambil setuju, dia belajar dan akhirnya diperbaiki. Walaupun mungkin tidak sempurna, tetapi paling tidak ada upaya untuk mengembalikan, memperbaiki kancing yang sudah terlepas tadi. Nah, proses yang dilakukan oleh Ibu Suti selaku kepala sekolah tadi, menurut Bapak Ibu, fungsi kontrol apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Suti? Mengapa? Ya, terus? Ya, cari solusi ya. Berarti yang terakhir adalah kembalikan ke keyakinannya. Kemudian langkah apa yang harus dilakukan? Seperti itu. Nah, itulah yang dinamakan restitusi. Nah, kita bicara tadi mengembalikan ke keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas adalah nilai kebajikan atau prinsip universal yang diajukan bersama secara universal. Jadi tidak hanya satu pihak, tetapi secara bersama-sama. Satu kelas, semua anak berpendapat. Ada juga pendapat di situ. Kemarin sudah saya terapkan di kelas. Ya, setelah itu saya terapkan dengan anak-anak di MPLS kemarin. Benar-benar anak-anak itu jadi tidak semata-mata ada langkah-langkah tertentu yang harus dilakukan saat membuat keyakinan kelas. Nah, nanti kita belajar itu ya. Pagi pucat, matahari bersinar. Ini ya, menempelkan di sekilap keyakinan kelas menurut hati nuraninya, jaringannya. Terus saya analisis dengan anak-anak. Oke, saya analisis dengan anak-anak. Yang perlu diketahui untuk keyakinan kelas sebaiknya hindari kalimat negatif. Contoh, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Benar apa salah? Benar, tetapi bahasanya yang perlu di kalimatnya yang perlu dibaca itu. Jadilah buanglah sampah pada tempatnya. Contoh lagi, tidak boleh datang terlambat. Apa bahasanya? Datang tepat waktu. Nah, itulah bahasa-bahasa keyakinan kelas yang harus kita tanamkan ke anak. Oke, jadi dihindari kata-kata negatif seperti itu. Ya tadinya ya, saya kira ya dulu itu buat sama, nggak tahu itu apa namanya. Saya pikir sama saja, tetapi hilangkan apa namanya persepsi negatif ke anak. Gitu. Kita bahasanya yang positif-positif saja, ya gitu ya. Ini tadi sudah kita lakukan. Mungkin Bapak Ibu yang belum melaksanakan di kelas mungkin bisa curah pendapat dengan siswanya.
saya pertegas lagi. Jadi untuk restitusi ini adalah upaya perbaikan sebenarnya. Perbaikan agar anak itu bisa kembali tidak merasa bersalah, tidak merasa bukan merasa bersalah, tidak merasa minder dengan apa yang sudah dia lakukan. Dia bisa kembali ke kelompoknya tadi dengan cara memperbaiki, cari solusi dari permasalahan yang sudah dihadapi, kembalikan lagi ke keyakinan kelas yang sudah dibuat. Intinya seperti itu. Berbuat salah, ya, stabilkan dia, stabilkan identitasnya, validasi kesalahannya apa, kembalikan ke keyakinan kelas, baru dicari solusinya, seperti itu, ya, evaluasi. Nah, ini tanpa paksaan, anak itu melakukan perbaikan dengan hasil pemikiran sendiri, dituntun. Kita sebagai manajer tadi, kontrol kita sebagai manajer. Nah, inilah segitiga restitusi. Yang pertama, langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Dengan cara apa? Kalau anak sudah berbuat salah, kita pasti takut, ya, namanya berbuat salah pasti. Kita stabilkan identitasnya. Kita berikan keyakinan ke dia, kita tanamkan. Nah, kita tahu setiap orang itu pasti berbuat salah, pernah berbuat salah, ya tahu? Termasuk dulu juga pernah berbuat salah, nah kita ingin seperti itu. Kamu bukan satu-satunya orang kok yang melakukan seperti itu, tenang saja, ya gitu lah. Kita stabilkan dulu, jangan sampai membuat emosinya naik. Nah, stabilkan dulu, baru kita validasi tindakan yang salah tadi. Kamu tadi sudah berbuat apa? Apa yang kamu lakukan? Kamu datang pukul berapa tadi? Nah, yang salah kita korek. Ya, dia cerita, Halil, ya, dia cerita sendiri. Terus kamu tuh pasti punya alasan, mengapa kamu datang terlambat? Ditanya baik-baik. Ikuti alur aja, anaknya itu pasti akan cerita sendiri. Ya, ada kan cara yang lebih efektif, misalkan kalau kamu tanpa harus menarik jengkel, tapi jangan narik bajunya. Nah, ada cara lain mungkin baik-baik atau bagaimana. Ini namanya adalah langkah validasi tindakan yang salah tadi. Dia sudah melakukan apa? Kita kembalikan lagi, kita tanya. Kemudian setelah kita tanya salahnya apa, anak itu kita menanyakan keyakinan kelas. Kamu punya keyakinan kelas apa? Jadi kalau saya udah tahu ya salahnya apa, sudah divalidasi. Kemudian kita tanyakan keyakinan kelasnya apa. Kamu di kelas punya keyakinan apa? Tadi contohnya yang Natali sama Kevin saling menghargai sesama orang lain dulu. Nah, kembalikan. Tadi salah, punya keyakinan apa? Ditanya, kamu itu sebenarnya pengen jadi anak yang bagaimana kan? Nah, seperti itu. Bahasanya lebih halus. Kita tanya pengennya bagaimana. Terus kira-kira apa yang akan kamu lakukan setelah tahu itu salah? Jadi dipancing anak itu biar menemukan sendiri solusinya, seperti itu. Itulah yang namanya langkah restitusi. Ada 3. Stabilkan dulu identitasnya, validasi kesalahannya apa, baru kembalikan ke keyakinan kelas, cari solusi terbaik. Itulah langkah restitusi. Berikutnya, nah ini penjelasannya ya. Untuk kata-katanya gini, tadi sudah. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Manusia tidak ada yang sempurna. Itu adalah bahasa untuk menstabilkan identitas. Terus lagi, Bapak Ibu guru tidak akan cari kamu salah apa kok. Kita di sini akan cari solusinya. Bagaimana solusi yang tepat untuk permasalahan tadi. Jadi tidak mengorek-orek kesalahan dia. Orang nyalah-nyalah tidak menyalah-nyalahkan anaknya tadi. Anak itu sudah merasa bersalah, takut. Kalau kita tekan, justru dia akan rendah diri tadi. Terus kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, ada ya ini. Kalau dia merasa tertekan, bersalah, ini takutnya. Apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kan kadang-kadang orang yang sangat ketakutan menyalahkan diri sendiri. Contohnya ada anak yang misalkan saya pernah kejadiannya anaknya kelas 4B ya waktu itu ya, menjoroki sampai kena sampai ketakutan. Nah itu salah satu contohnya ya. Jadi ini adalah menstabilkan identitas. Jadi tenangkan, intinya tenangkan dulu. Stabilkan identitas itu tenangkan jiwanya terlebih dahulu. Terus kemudian yang ini validasi tindakan yang salah, dibantu kebutuhan identitas
yang buruk. Kamu pasti punya alasan. Tadi sudah lanjut. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jelas, kembalikan keyakinan yang sudah dibuat. Oke. Nah, ini langkah restitusi yang sudah pernah saya terapkan saat anak mencontek, datang terlambat. Tanya dulu, anaknya ditenangkan dulu. Nah, dia mengakui kesalahannya. Kesalahannya apa? Tanpa anak itu merasa takut, bukannya pelan-pelan. Ini masuk ke validasi kesalahan. Ya, validasi bukan kesalahan. Ini masuk ke keyakinan kelas. Bukan dasi, masih yang tadi ya. Itu contohnya. Oke. Mau ya. Ini yang setelah, yang kemudian yang berikutnya. Ini ngecek temannya ini. Ngecek temannya novel. Jadi anak itu dipanggil itu ya bukan ketakutan, tetapi dia dicari diajak untuk menemukan solusi dari kesalahan yang sudah diperbuat. Itulah namanya solusi. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Ya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke, dari tadi kita sudah belajar apa saja tadi? Apa saja tadi Bu yang dipelajari tadi? Budaya positif. Terus apa lagi? Apa Bu? Segitiga restitusi. Terus 5 posisi kontrol dulu. Terus apa lagi ya? Ya, kebutuhan dasar manusia. Sama apa? Kita membuat apa? Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ya, ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada yang masih ganjel di hati, pengen diutarakan. Gimana ya Bu ya? Ya monggo ya. Sharing, di sini sharing monggo. Kalau ada pertanyaan Pak Widi, teman-temannya Pak Widi, iya. Gimana Pak Widi? Sini boleh. Sini boleh. Ya, terima kasih Bu Nami. Ini sebenarnya yang sedang dialami, maksudnya yang sekarang sedang saya rasakan karena alhamdulillah menghadapi anak-anak yang sudah lebih dewasa dari sebelumnya yang saya ngajar kelas 1. Kemarin waktu bikin keyakinan kelas itu, saya emang belum kurang paham sih kalau ternyata emang nggak boleh pakai kata negatif. Ya, dihindari. Tapi kan sebenarnya itu anak-anak kan bikin sendiri Bu. Jadi sama saya bagi sticky notes, terus mereka nulis sendiri plus konsekuensinya. Jadi misalkan anak datang tidak boleh datang terlambat gitu ya, itu kan masih kalimat negatif. Hukumannya berdiri di depan kelas 10 menit. Dan itu jadi bukan saya yang menentukan, per orang ya. Terus kemudian dikumpulkan ke depan, kita sortir yang sama tapi hukumannya paling ringan itu yang sama-sama kita sepakati. Jadi sebenarnya secara pribadi saya juga enggak kok fisik gitu ya, maksudnya kan berdiri itu kan nggak boleh seharusnya kan. Jadi ya mungkin saya cuma kadang ada beberapa hal yang mungkin hukumannya berat sekali, jadi saya ubah
konsekuensinya, bukan hukuman gitu, konsekuensi yang akhirnya ternyata disepakati. Itu sih kalau saya pribadi. Jadi karena mereka sepakat untuk itu, ya bagaimana gitu. Jadi masih belum bisa menghindari untuk yang fisik tadi, tapi kan mereka sepakat gitu. Gimana menurut kita? Mungkin ada yang mau jawab terlebih dahulu. Ada yang mau bisa berargumen. Gimana Bu Desi atau Bu Fitri? Boleh berargumen. Sini, Bu Fitri, boleh berargumen, boleh. Nah, tidak harus saya yang menjawab. Kita di sini sharing untuk peserta didik kita ya. Boleh sharing. Ada yang mau berpendapat? Bu Eva mungkin? Ya, ini Bu Eva mau berpendapat ini. Sebetulnya karena mungkin sudah menjadi kesepakatan kelas itu boleh, tetapi akan lebih bijaksana lagi jika sebagai guru kan kita bertindak sebagai manajer juga. Di situ kita bisa mengatur kembali, kita tawarkan alternatif lain yang sekiranya tidak fisik yang bisa disepakati kembali oleh kelas atau forum. Jadi menurut Bu Eva tadi tidak apa-apa. Oke, tetap ada kembalikan keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas, konsekuensinya. Tetapi kontrol kita sebagai guru, sebagai manajer, kita arahkan. Kalau bisa konsekuensinya jangan yang mengarah ke fisik. Begitu Bu Mimi? Itu menurut saya juga seperti itu. Sama. Jadi kalau bisa hindari konsekuensi yang hubungannya dengan fisik. Kan tidak harus fisik ya. Mungkin dengan latihan membaca atau literasi, mungkin latihan berhitung. Nah, itu akan mendidik, bukan menghukum, tetapi untuk proses pembelajaran. Nanti dihafalkan ya, menghafalkan ini berkalian. Nah, seperti itu boleh mungkin alternatif yang diberikan. Jadi tidak semata-mata harus hukuman atau konsekuensi fisik. Itu ada yang mungkin menanggapi. Yang lain Pak Agung? Sampun. Ada lagi yang mau bertanya? Itu juga sebenarnya nggak semuanya sih Bu. Iya, saya tahu. Iya. Hukumannya tuh apa ya? Sesuai dengan maksudnya nggak yang fisik itu juga ada ya, itu kan anak-anak sih ya. Tapi anak-anak tuh kadang malah mindsetnya itu pinginnya fisik. Gitu. Senang kalau ya, betul. Nah, itu kontrol kita sebagai manajer pelan-pelan. Ya namanya kita juga proses belajar. Tadinya saya salah satu tadi saya lakukan Bu, memang. Tapi dengan belajar seperti ini perlahan saya kurangi. Ya paling tidak meminimalisir sesuatu hal yang tidak baik. Ada perubahan. Kita sharing ilmu kayak gini kan ada transformasi perubahan. Harapannya kan seperti itu. Yang diharapkan kan kita sebagai agen atau transformasi perubahan pendidikan ke arah yang lebih baik. Karena kita itu sebenarnya sebagai seorang pendidik harusnya memenuhi kebutuhan murid. Ya, jangan menuntut. Kita yang harusnya menuntun, bukan menuntut tetapi menuntun. Tidak hanya mengarahkan. Kalau mengarahkan mereka yang ikut kita, tapi kita yang menuntut, jangan sampai mereka ke jalan yang tidak benar. Nah, itu tuh diarahkan. Ya, lebih kompleks ke menuntunnya seperti itu. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sampun? Sudah? Alhamdulillah ya. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan tadi untuk pemahaman tentang budaya positif ke depannya kita sebagai seorang pendidik, ini saya simpulkan, di harapan kita sebagai seorang pendidik tadi bisa lebih berpihak kepada murid. Yang pertama itu berpihak kepada murid. Yang kedua, kita bisa melakukan kontrol manajer. Ya, kita ke arah sana. Yang berikutnya, kita sebagai seorang pendidik dalam menghadapi kasus ataupun permasalahan diusahakan menghindari yang namanya hukuman. Kita melangkah dengan langkah restitusi. Itu justru yang akan indikator keberhasilannya lebih tinggi. Itu saja mungkin yang dapat saya
kesalahan kata atau tutur kata yang kurang berkenan, yang dari pribadi saya mohon maaf dan saya tutup untuk acara diseminasi pemahaman penerapan budaya positif di sekolah kita. Harapannya semoga ke depan kita bisa menerapkan budaya positif, disiplin positif di sekolah kita di SD Negeri Bulus Tahan. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang. Selamat siang Mas Jalu. Selamat siang Bu. Mas Jalu sudah istirahat tadi? Sudah Bu. Oke, sudah istirahat ya? Mas Jalu tahu tidak mengapa Bu Tami memanggil Mas Jalu ke sini? Tidak tahu Bu. Tidak tahu. Ini tadi sewaktu penilaian harian tema 2, Bu Tami melihat Mas Jalu melihat jawaban temannya. Mas Jalu melihat mencontek jawabannya Mas Raka, teman yang duduk di sampingnya Mas Jalu. Benar apa Bu? Benar Bu. Oke, benar ya. Mas Jalu tahu kalau perbuatan mencontek itu perbuatan yang salah atau benar? Salah Bu. Salah. Tahu ya kalau mencontek itu perbuatan yang salah. Nah, begini Mas Jalu, jadi setiap manusia itu pasti pernah berbuat kesalahan, ya, banyak kekurangan, berbuat salah. Tetapi di sini Bu Tami tidak akan mencari kesalahan tersebut. Bu Tami akan mencari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh Mas Jalu, gitu ya. Mas Jalu pasti punya alasan mengapa tadi sewaktu penilaian harian tema itu kok Mas Jalu mencontek, ya. Ini alasannya, bisa diceritakan Mas Jalu alasannya mengapa? Jadi kemarin itu saya tidur larut malam. Ya, tidur larut malam, terus Tidur malam karena bermain game. ya akhirnya tidak belajar, ya betul, tidak belajar, akhirnya tidak bisa mengerjakan soal penilaian harian, akhirnya mencontek. Wah, ya, kalau mencontek, Mas Jalu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih Bu. Masih ingat ya? Ya. Apa Mas keyakinan kelas Tentang kita? kejujuran. Tentang kejujuran. Ya. Tadi Mas Jalu mencontek, itu perbuatan jujur atau tidak? Tidak. Tidak. Berbuat curang ya? Iya. Ya. Kira-kira Mas Jalu yakin apa tidak kejujuran itu akan punya banyak manfaat untuk kita? Yakin. Yakin. Benar yakin? Ya. Kalau kita jujur, yakin pasti banyak manfaat untuk kita ya. Nah, kira-kira apa yang akan Mas Jalu lakukan agar nanti itu agar tidak mencontek lagi Mas Jalu? Menyisihkan waktu untuk belajar. Belajar, Mengerjakan soal sesuai kemampuan. mengerjakan soal sesuai kemampuan. Baiklah, kira-kira Mas Jalu kapan akan melaksanakan hal itu? Mulai hari ini Bu. Mulai hari ini Mas Jalu berjanji akan dengan jujur mengerjakan soal ulangan. Iya. Iya, ya semua kejujuran itu penting dan Bu Guru harapkan untuk kedepannya Mas Jalu bisa mengerjakan ulangan dengan jujur. Ya, karena kejujuran itu hal yang utama. Jujur itu penting. Ya, baiklah Mas Jalu, terima kasih atas waktunya. Semoga Mas Jalu nanti tetap menjadi anak yang semangat belajar. Semoga bisa berprestasi yang kita harapkan. Terima kasih atas waktunya. Tos dulu. Sama Bu. Siang Mbak Valen. Siang Bu. Ya, Mbak Valen sudah istirahat ya tadi ya? Sudah. Mbak Valen tahu tidak mengapa Bu Tami memanggil Mbak Valen ke sini? Tidak. Tidak. Oke, baiklah. Tadi sewaktu jam istirahat, kalian istirahat, Bu Tami itu melihat Mbak Valen mengejek temannya, Mbak Novel. Benar tidak? Iya. Iya, benar ya, mengejek Novel ya.
Kira-kira mengejek temannya tadi, mengejek Mbak Novel itu perbuatan yang salah atau benar ya Mbak Valen ya? Salah. Tahu kalau itu salah ya? Iya. Begini Mbak, jadi pada dasarnya setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan, ya toh? Kita tidak pernah terlepas dari kesalahan, pasti berbuat salah, ya tidak selamanya benar. Gitu. Ya, Mbak Valen pasti punya alasan ya, mengapa Mbak Valen mengejek Mbak Novel. Iseng, ya benar, iseng ya. Ya, Mbak Valen tahu, masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih ingat. Apa Mbak keyakinan kelas kita? Menghargai sesama teman, ya harus menghargai sesama teman. Kira-kira Mbak Valen yakin tidak kalau menghargai sesama teman itu akan sangat bermanfaat buat kita? Yakin ya. Kira-kira apa yang akan Mbak Valen lakukan agar Mbak Valen itu bisa menghargai temannya? Menghargai sesama teman. Menghargai sesama teman. Bergaul dengan sesama teman. Iya, bergaul dengan sesama teman, tidak membeda-bedakan mereka, ya kan? Kita menyayangi mereka. Hal itu sangat bermanfaat untuk kita ya Mbak Valen. Ya, yakin ya dengan itu ya. Ya, oke. Kira-kira kapan Mbak Valen akan selalu menghargai teman? Mulai hari ini ya. Ya tadi pernah berkesalahan. Mulai hari ini berjanji dalam hati akan menghargai, rukun dengan temannya. Baiklah Mbak Valen. Semoga harapan guru kedepannya Mbak Valen bisa rukun, damai dengan teman, tidak usah membuli lagi, seperti itu ya. Ya, semangat untuk menjalin kerjasama yang baik dengan temannya. Sukses untuk kita semua. Tos dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Febri Bowo dari kelas 6B dari SDN Bulus Talan. Di kelas kami 6B sudah dibuat kesepakatan kelas sehingga murid kelas 6B lebih disiplin dan tertib. Terima kasih Bu Tami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Fatarani dari kelas 6B SD Negeri Bulus Talan. Pada saat hari kedua MPLS, kelas kami membuat keyakinan kelas agar lebih tertib dan melaksanakan kebudayaan positif. Terima kasih Bu Tami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.